"Dok, ini kenapa ya kok nggak ada pergerakan?" Terus kata dokternya, "Langsung bawa kemari." Udah aku jalan ke rumah sakit, itu aku inget banget suami aku itu lagi jadi komite Asian Games. Emang bener-bener apa ya, bener-bener nyata janji Allah gitu akan diganti gitu kan. Itu kejadian di Agustus 2018. Aku Ulfa, aku sudah menikah di 7 tahun. Kebetulan bulan ini adalah 7th anniversary aku bersama suami aku. Dan alhamdulillah di 7 tahun perkawinan aku dikaruniai 2 orang anak. Yang satu itu perempuan umur 4 tahun dan yang kedua itu laki-laki umur 9 bulan. Ulfa, thank you waktunya hari ini. Boleh diceritain apa pengalaman kamu? Oke, thank you juga. Jadi pengalaman aku 2 kali mengalami apa ya yang aku sebut mungkin duka lah di dalam kehidupan aku gitu. Yang pertama adalah keguguran, yang kedua itu adalah infant loss gitu. Jadi kalau kita flashback ke waktu aku keguguran kemarin itu usia kehamilan aku itu 3 atau 4 bulan gitu. Biasa ngecek ke dokter terus kayak kok tiba-tiba nggak ada ya detak jantungnya gitu kan. Udah dikasih penguat juga tapi kok tetap detak jantungnya tuh kayak samar atau cenderung nggak ada gitu kan. Akhirnya kita periksa lagi, ternyata dinyatakan kayak nggak ada detak jantungnya, keguguran. Nah pada saat itu kita yang namanya pengantin baru gitu kan kayak nggak percaya dong gitu, kenapa sih bisa kayak gini. Akhirnya kita second opinion gitu kan ke dokter yang menurut kita lebih senior gitu kan. Ternyata jawabannya sama, tapi tetap aja kekeh gitu kan. Kita jadinya third opinion ke dokter yang lebih senior lagi, yang udah profesor dengan di rumah sakit yang lumayan gede juga gitu, tapi ya hasilnya tetap sama. Ya udah akhirnya kita harus ikhlas untuk dikuret pada saat itu. Nah, dikuret itu ya berlangsung 1-2 hari gitu kan. Terus ya pastinya shock banget gitu kan, karena semua keluarga udah menanti-nanti itu gitu kan. Cuman ya Allah berkata lain gitu. Akhirnya kita juga belajar ikhlas lah di situ. Terus setahun kemudian gitu kan, setelah kita mencoba memperbaiki diri gitu secara misalnya secara ibadah, secara gizi, gaya hidup dan yang lain-lain gitu, terus akhirnya kita dikasih nih gitu kan, dititipkan lagi gitu. Aku telat datang bulan, terus kayak ini telat nih gitu kan, gimana ya. Tadinya kita yang aduh jangan karena masih takut gitu kan, cuman nggak apa-apa, kita harus periksa. Akhirnya periksa, ternyata yes benar positif gitu. Nah di saat itu namanya punya pengalaman yang nggak enak sebelumnya gitu, kita tuh benar-benar amat sangat menjaga kandungan ini gitu kan. Sampai-sampai aku yang tadinya ngantor tuh sampai resign gitu, karena kita pengen banget nih ngejaga kandungan ini supaya sehat, supaya lancar semuanya gitu. Aku benar-benar kayak apa ya, dijaga, diratukan banget gitu di rumah, kayak kerjaan rumah aku jarang ngelakuin gitu untuk menjaga ini. Udah alhamdulillah 7 bulan tuh berjalan gitu ya, 7 bulan berjalan, biasa periksa ke dokter per bulan gitu. Terus kayak kok bayinya kayak apa ya, berat badannya tuh kurang ya gitu kan. Loh kenapa ya dok gitu, nggak ini kayak berat badannya kurang, kita periksa lagi, kita observasi lebih dalam gitu kan. Terus ternyata pas diobservasi lagi kayak per week nih jadinya, bukan per bulan lagi, per week kita observasi, ternyata masih kurang juga. Udah kayak pergerakannya juga kok dikit sih. Akhirnya disaranin dokter untuk transfusi air ketuban. Disaranin dokter untuk transfusi air ketuban supaya apa? Supaya pergerakan bayinya itu leluasa gitu di dalam sana gitu kan. Supaya juga karena ya nggak tau lah ya, itu kayak ilmunya dokter, pergerakan supaya lebih leluasa, jadi berat badannya juga lebih maksimal gitu. Akhirnya aku ditransfusi air ketuban di situ, dimana prosesnya itu lumayan ngeri sih sebenarnya kalau menurut aku. Kalau aku inget-inget lagi, kok aku bisa ya gitu ya menjalani proses itu. Jadi kita itu nggak dibius,
kenapa nggak dibius? Karena biar semua orang dan ibunya tuh tahu prosesnya. Jadi proses transfusi air ketuban itu ya udah kayak ada needle gitu ya lumayan gede ya. Itu ditusukin ke perut kita tanpa anestesi gitu, cuman anestesi kayak di sebelah-sebelahnya doang gitu. Ditusukin di perut kita, terus disuntikin kayak NaCl atau apa gitu lah, air kedokteran gitu, dan kita bisa lihat itu semua prosesnya di monitor. Jadi aku lihat gitu anak aku berenang lebih leluasa memang gitu di dalam situ karena disuntikin air ketuban gitu. Rasanya gimana ya, sakit banget sebenarnya, kayak ada benda segitu tebelnya gitu dimasukin ke perut kita. Cuman ya demi lah itu ya, demi bisa survive ya udah kita ngelakuin itu semua gitu kan. Nah, pas setelah itu, setelah penyuntikan air ketuban itu ada perubahan nih. Ada perubahan which is kayak lebih bergeraknya tuh kayak lebih apa ya? Lebih leluasa nih anak aku bergeraknya. Kita udah happy dong, udah happy banget. Terus kayak selanjutnya bulan berikutnya atau minggu berikutnya aku lupa, itu tuh kita kayak ini masih diobservasi kan, lagi-lagi dibilang ini kok belum maksimal ya gitu, kayaknya mesti dilahirin deh Pak, kata dokternya gitu. Hah, mesti dilahirin? Iya, tapi ini memang belum cukup umur gitu kan. Nah di situ aku kayak gimana ya caranya dilahirin tapi belum cukup umur gitu, gimana ya dok? Iya nih, kalau emang kamu mau, si dokter itu sampai nawarin aku untuk melakukan proses ini semua di Finlandia. Kenapa di Finlandia? Karena teknologi kedokterannya itu sangat maju di sana dan kayak quality of udaranya di situ bagus banget gitu. Jadi kayak bisa ibu dan bayinya tuh bisa survive lebih lama dan lebih efektif, lebih maksimal gitu di Finlandia. Cuman itu tidak menjadi option bagi kami gitu, aku dan suami aku, karena pasti biayanya nggak murah gitu dan nggak ada yang bisa menggaranti apapun juga meskipun kita udah ke Finlandia anyway gitu kan. Akhirnya masih kayak diusahakan ada penguat dan yang lain-lain gitu. Dan setelah transfusi air ketuban itu kayak seminggu atau 2 minggu kemudian kejadiannya aku lagi di rumah, tiba-tiba ini kan aktif banget ceritanya nih anak aku, aktif gitu. Kok tiba-tiba hari itu nggak ada pergerakan sama sekali, terus kayak, kok ini nggak ada pergerakan ya, biasanya dia tuh kayak nendang sini, nendang sana gitu kan. Taunya enggak, akhirnya aku telepon rumah sakit kayak, dok ini kenapa ya kok nggak ada pergerakan, terus kata dokternya langsung bawa kemari. Udah aku jalan ke rumah sakit, itu aku inget banget, suami aku itu lagi jadi komite Asian Games yang di Jakarta waktu tahun 2018 itu. Akhirnya aku kesana nggak sama suami aku kesana kayak sama ibu aku doang gitu kan. Karena memang harus segera, aku nggak bisa nungguin dia. Ya udah aku kesana, ternyata pas lagi diperiksa, tapi bukan sama dokter aku karena dokter aku bukan jadwalnya gitu, nggak ada jadwal dokter aku pada saat itu, diperiksa sama dokter lain. Nah, menurut dokter lain, ini udah nggak ada detak jantungnya. Aduh, aku nggak percaya dong. Aku bilang, oke, aku mau sama dokter itu gitu kan. Aku mau sama dokter ini, aku nggak mau sama dokter lain. Ya udah, kita nunggu nih sampai dokter yang biasa aku itu periksa gitu. Ternyata ya memang iya, udah nggak ada detak jantungnya. Ada bayinya, tapi nggak ada detak jantungnya gitu. Aku kan dengar kata-kata nggak ada detak jantungnya itu kan lemes banget gitu kan. Cuman ya nggak ada bu, ini mau gimana gitu kan. Ya udah akhirnya dokter datang kasih tahu, ya Pak ini udah nggak ada, bayinya udah nggak ada gitu kan. Nggak ada tuh gimana sih dok? Iya, bayinya sudah meninggal di dalam gitu. Oh oke. Ya kenapa gitu. Nah kenapanya itu dokternya pun juga belum tahu kenapa, karena memang ada kasus-kasus yang ya udah sudden death aja gitu kan. Mungkin anak aku termasuk dalam kasus tersebut gitu kan. Akhirnya ya udah aku telepon suami aku, ngabarin, ya dia kayak hah, ya semua orang hah lah di situ gitu kan. Tapi ya udah akhirnya mereka datang, semua keluarga datang juga. Terus di situ aku konsultasi juga, ini maunya gimana. Aku cuman sedih banget, cuman aku berusaha kayak gimana caranya aku overcome this dulu deh gitu kan. Sedihnya kesampingin dulu, gimana caranya aku ngeluarin anak ini nih gitu.
Dikasih 2 pilihan waktu itu, mau sesar atau mau melahirkan normal gitu kan. Nah kalau sesar sama normal apa pro konsnya gitu. Kalau normal ya harus diinduksi pastinya, karena nggak akan ada dorongan dari dalam gitu kan. Kamu cuman bisa mengandalkan gravitasi bumi nih untuk dia keluar gitu. Terus yang kedua adalah si sesar gitu kan, sesar. Cuman kalau sesar itu harus nunggu 2 tahun lagi kan untuk punya anak selanjutnya gitu. Akhirnya aku sepakat sama suamiku untuk melahirin anak ini normal. Untuk melahirin anak ini normal gitu. Jadi aku kayak kita nggak boleh sedih dulu. Gimana caranya kita konsen, fokus buat melahirin anak ini, dan karena anak ini tuh sudah berbentuk janin, sudah berbentuk manusia, kita harus tunaikan hak kita gitu kan untuk nguburin dan segala macam gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku diinduksi. Pertama aku diinduksi, sakit banget diinduksi, tapi nggak keluar-keluar juga gitu kan, karena biasanya kan kalau anak yang ada nyawanya dia ngajakin keluar gitu kan, ngedorong keluar, ini kan enggak. Terus akhirnya gimana nih gitu, tapi aku kayak enggak, induksi lagi aja kalau misalnya emang perlu gitu, karena aku nggak mau disesar, karena aku pengen punya penggantinya gitu. Aku pengen punya anak lagi langsung gitu kan. Ya udah akhirnya 2 kali aku diinduksi. Nah akhirnya prosesnya sakit banget diinduksi. Akhirnya aku inget nih kayak kata dokter hanya bisa gravitasi nih yang bantu untuk ngeluarin anak ini. Akhirnya aku jongkok. Akhirnya aku jongkok untuk at least kayak ngeluarin kepalanya dulu gitu kan. Terus udah gitu ternyata kepalanya nggak dibawa anyway. Jadi kepalanya itu belum muter gitu kan, kepala janinnya itu belum muter. Jadi susah nih gitu kan, meskipun dalam keadaan squat juga jongkok aja susah gitu. Ya udah akhirnya gimana ya dok gitu. Ya udah usaha aja dulu terus gitu kan, diikutin alur mulesnya diikutin. Akhirnya udah jongkok, pantatnya itu udah kalau istilah kedokterannya udah kayak crowning gitu loh, pantatnya tuh udah ada nih, tinggal lebih push, lebih keras lagi apa segala macam gitu kan. Ya udah akhirnya dari jongkok itu aku dibawa ke ruang ruang melahirkan gitu. Terus ya udah bareng-bareng sama dokter, ada suami aku juga, dan di situ aku kayak ngelihat suami aku tuh nggak bisa apa-apa ya, bener-bener kayak dia bingung banget, kasihan sih. Aku sedihnya tuh ngelihat suami aku gitu, kayak dia udah dia anak cowok, nggak tahu mesti ngapain, tapi sedih banget, tapi harus support istrinya, harus terima pertanyaan dari keluarga dan yang lain-lain tuh dia kayak nggak bisa, dia nggak ngomong apa-apa anyway gitu. Dia cuman ngeliatin aku aja gitu. Ya aku juga nggak menuntut apa-apa juga sih gitu, kayak kasihan banget ini suami aku gitu. Cuman ya udah kita lahirin anak itu, akhirnya ya bisa lahir secara normal dengan usaha. Terus kayak pas ari-arinya itu ya dibantu sama dokter, ditarik sih ari-arinya, karena ari-ari udah nggak bisa lagi lah gitu, aku udah nggak punya tenaga juga gitu. Nah dokternya itu sangat fair gitu loh sama kita. Kamu berani nggak lihat kita observasi sama-sama, kenapa ini anak meninggal gitu kan. Terus akhirnya kayak akhirnya bayinya itu ditaruh di samping aku gitu, ditaruh di samping aku beserta ari-arinya yang belum terpotong. Jadi karena nggak ada anyway, jadi nggak dipotong ari-arinya. Ternyata pas kita lihat satu-satu gitu ya, ari-ari kan melingkar panjang gitu, ternyata ada satu bagian yang mengecil di ari-arinya, mengecil gitu. Harusnya kan harusnya bulat gitu ya, terus ini tuh ada yang mengecil. Ini kata dokternya, ini tuh emang nggak kelihatan di USG. Ini yang menyebabkan bayinya itu kekurangan nutrisi. Jadi kayak mampet gitu nutrisinya, nggak yang maksimal gitu loh nutrisinya. Ya udah, ini kenapanya gitu. Ya udah akhirnya aku lega banget bisa ngeluarin anak itu gitu kan. Dan aku juga bersyukur banget bisa bersihin dia gitu kan. Aku dibantu sama kakaknya suami aku, dia kuat banget gitu ya untuk ngebersihin semuanya. Setelah bersih aku dikasih gitu, dia anak aku cewek waktu itu.
terus kayak ya udah gitu aku kayak say goodbye sama dia. Dan tapi alhamdulillah aku sama suamiku bisa menunaikan hak dia gitu untuk dikuburkan dengan baik, dikasih nama, dikasih nama. Terus ya udah kita sih setiap kalau ada kesempatan pasti ke makamnya gitu sih. Pasti step by stepnya itu pas kamu ngalamin kayak dari perjuangan proses melahirkannya sampai akhirnya kamu bisa ngelihat dia ada di samping kamu tapi dengan keadaan sudah nggak ada, itu pasti rasanya luar biasa banget ya. Gimana perasaan kamu setelah ngelihat dia udah dibersihin terus kamu bisa gendong dia dan inilah bayi perempuan pertama kamu gitu? Perasaannya di situ sih kayak aku baru pecah nangis gitu kan. Baru pecah nangis kayak ampun, ini yang aku tunggu-tunggu akhirnya bisa ketemu juga gitu kan. Karena kan kemarin itu kan pengennya ketemu kan, kalau kita lagi hamil gitu kan pengennya ketemu kan sama anaknya. Terus ya udah akhirnya ketemu itu cuman keadaannya emang cuman keadaannya itu emang kayak ketemunya ya begini gitu. Kan keadaannya begini gitu, ya nggak apa-apa, tapi ya yang penting ketemu. Yang penting ketemu gitu. Aku udah lihat dia gimana, cantik gitu kan, terus kayak semuanya lengkap, nggak ada yang kurang gitu. Rambutnya ada, matanya ada, semuanya, jari-jarinya lengkap gitu. Cuman ya memang aku harus berpisah sama dia di situ gitu kan. Semua kayak ya, tapi aku diingetin terus gitu kan sama keluarga bahwa kayak nggak apa-apa kayak gini, kamu punya tabungan gitu. Mungkin nggak ketemu sekarang, cuma nanti eventually kamu bakal ketemu sama dia gitu. Ya udah, ya itu sih. Terus ya cara orang cara aku atau suamiku untuk mengovercome ini aja tuh beda gitu loh. Kayak waktu itu suami aku sampai benar-benar nggak ngomong, dan ya udah dia cuman ngelakuin apa yang disuruh orang tua kita lakuin gitu. Bisa kayak udah makan, terus ya harus dikuburin kayak gitu. Sampai ya pas semuanya udah selesai, proses itu semua udah selesai, pemakaman apa segala macam, aku baru disamperin sama suami aku. Ya kita baru nangis berdua pada saat itu gitu. Kayak ya udah, kita start from beginning lagi sih gitu sih. Menurut kamu siapa support system terbesar kamu? Oke. Aku itu dari awal ya sama ibu aku pastinya gitu kan ya, sama ibu aku yang emang selalu ada gitu. Sampai sekarang pun, sampai anak aku 2 aja nih sekarang yang ada di rumah, itu ibu aku masih ngurusin mereka gitu loh, bantuin aku. Cuman selain ibu aku ada mertua aku juga gitu kan, papa mama mertua aku, terus sama kakak ipar aku yang benar-benar support gitu. Bahkan kakak ipar aku itu yang nemenin aku pas aku jongkok-jongkok gitu loh. Karena dia yang paling kuat di antara semuanya untuk nemenin aku gitu. Terus ya pastinya suami aku sih gitu. Setiap orang, setiap laki-laki mungkin menikah itu kan memang pengen punya anak gitu kan. Ya sampai aku pertama kali ngelihat suami aku nggak bisa ngomong ngapain, benar-benar diem, itu saat itu doang ya. Jangan sampai ada lagi sih ya momen itu. Cuman ya dia yang paling terpukul, karena ya itu dia harus bukan terbeban, kayak dia harus merasakan apa yang sama aku rasakan, tapi dia juga harus kuat buat aku dan keluarga gitu sih. Ya semua yang ada itu support system aku, dan adik aku juga gitu. Adik aku benar-benar yang dia selalu ada gitu, meskipun dia selalu ada gitu, dan dia selalu ngingetin aku sama kayak janji-janji Allah gitu loh. Kayak janji-janji Allah yang beneran emang nggak pernah teringkar gitu loh. Apa yang kamu ingat tentang apa yang dibilang adik kamu ke kamu? Iya, kayak adik aku selalu ngingetin, ingat janji Allah tuh nggak pernah ingkar gitu. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan gitu kan.
Terus kayak ada ayat juga di Al-Quran bahwa setiap anak-anak yang ya kayak infant loss gitu, kayak keguguran itu adalah kayak yang akan menyambut kamu di surga insya Allah gitu. Kayak itulah yang menguatkan aku gitu. Karena ya dari situ juga aku belajar, dan dari situ juga aku bisa kayak ngomong sama orang gitu. Kalau udah urusan anak, kalau udah urusan keturunan itu benar-benar hak prerogatifnya Allah gitu. Kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain meskipun teknologi di dunia ini udah setinggi apapun. Cuman kalau Allah bilang enggak, ya nggak dikasih. Kalau Allah udah kasih terus Allah mau ambil lagi, ya dengan semudah itu gitu loh. Jadi ya mungkin itu gitu yang bisa aku ingetin kadang-kadang sama orang-orang gitu yang nanya sama aku, Fa, gimana sih gimana ya, Fa, gue kok nggak punya belum dikasih atau kok gini ya memang itu hak prerogatif Allah, kita nggak ada yang tahu kenapa. Cuman ya Allah kasih gitu, berarti Allah udah punya janji nih untuk kasih kebahagiaan yang lain gitu. Karena emang benar-benar nyata janji Allah gitu akan diganti gitu kan. Itu kejadian di Agustus 2018. Terus alhamdulillah aku ada kesempatan pergi umroh setelah itu gitu ya. Itu juga janji Allah dong, aku dikasih kesempatan buat pergi gitu barengan sama suami aku juga. Terus pulang umroh aku positif hamil lagi. Alhamdulillah banget, kayak aduh bener nggak ingkar gitu loh. Aku positif hamil lagi, dan itu aku kayak beneran nggak sih ini, aku sampai beli test pack tuh beberapa kali gitu. Aku cuman nggak mau seneng semu gitu kan. Ya akhirnya ya itu dia digantikan sama Allah benar-benar. Nah itu si Syakila ini sekarang gitu. Pernah nggak sih kamu ngerasa pas sebelum akhirnya datang fase menerima, terus kamu ngerasa kesulitan ngelewatinnya gitu? Iya sih, aku kadang-kadang suka mikir ya, kenapa sih, pasti itu manusiawi banget, kenapa gue gitu kan, kenapa sih aku sama suami aku yang dikasih ini, dan apa sih salah kita gitu kan. Tapi balik lagi, ini bukan masalah salah kita apa atau kenapa kita gitu ya, emang mungkin ini cara Allah buat naikin derajat kita gitu kan, buat kasih ujian yang bikin kita lebih kuat, yang bisa bikin kita mungkin lebih sayang satu sama lain, lebih have each other gitu. Karena pastinya kalau nanti di kedepannya ada ujian-ujian lain tuh kita udah punya modal gitu loh, modal mental, modal kita udah pernah nih ngalamin ujian seberat ini gitu. Harusnya ujian-ujian yang di depannya tuh bisa kita overcome juga gitu. Sekarang anak kamu ada dua. Usianya sudah? Jadi sebenarnya anak aku yang ada itu 2. Yang pertama itu kalau diurutin dia yang ketiga berarti ya, itu udah 4 tahun, udah TK sekarang. Terus yang kedua aku baru melahirkan 9 bulan yang lalu, ya 9 bulan gitu. Yang kedua, yang itu cowok sama cewek. Ada yang mau disampaikan? Boleh dilihat dulu. Boleh dikasih lihat ke kamera apa yang ada di pikiran kamu saat melihat mereka. Mereka itu apa ya? Mereka tuh kayak obat gitu loh buat aku. Ya sebagai ibu bekerja gitu kan pasti ada aja di kantor yang bikin stres, yang bikin kesal gitu. Cuman kalau udah pulang ke rumah terus ngelihat dia tuh kayak, apa sih kesel-kesel di kantor, aku punya mereka gitu loh. Lucu banget. Ya. Dan maksudnya kalaupun aku harus, misalnya aku ditanya, kalau lahir kembali gitu, aku mau jadi apa ya, aku tetap mau jadi ibunya sama istrinya mereka.
mudah-mudahan aku bisa bermanfaat, cerita aku, pengalaman aku itu bisa bermanfaat buat yang lain. Nah, pesan aku itu cuman apa yang ya kita sebagai orang yang beriman gitu ya, kebetulan aku muslim di sini, aku percaya atas atas semua kekuasaannya Allah gitu. Jadi untuk yang pernah mengalami ini, kalian hebat banget karena kalian tuh orang-orang terpilih, dipilih sama Allah untuk menghadapi ujian ini. Karena Allah tahu kita bisa, Allah juga tahu kita bisa menjadi manfaat untuk orang lain gitu. Terus inget aja bahwa Allah itu nggak pernah ingkar janji. Karena aku ngalamin sendiri gitu, apa yang aku alamin, kesulitan-kesulitan yang aku alamin itu diganti sama kemudahan-kemudahan yang Allah kasih selanjutnya gitu sih.